asam urat ini akan muncul kepada orang-orang yang emosional, kaku, marah, kaku, pressure, senangannya menekan. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara gejala klinis itu biasanya kolesterolnya mengkristal, jadi ada zat yang mengkristal sehingga menjadi benjolan, zat itu sakit, bengkak, cekut seperti itu. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan, asam urat ini adalah turunan dari kolesterol. Jadi kolesterol baru asam urat dulu. Orang asam urat itu biasanya kaku di dalam melakukan aktivitas dengan keluarga dan pekerjaan. Rata-rata itu kaku, dia ada kaku, ada emosi, ada arogan, ada egois, itu di titik itu. Insya Allah seperti itu, sehingga nanti itu membengkak, nanti di daerah sini bengkak, atau di daerah sini bengkak, atau di apa namanya, di pergelangan kaki bengkak, ya seperti itu sama. Dan itu titik-titik itu bisa dijabarkan. Kalau mamanya dia bengkak di pergelangan kaki, mata kaki dalam atau luar mata kaki itu, ini orang nggak luwes di dalam mengatur kehidupan rumah tangga, tidak luwes. Jadi kalau diberi masukan sama istri, kalau di sini di jempol ini, di jempol, nah dia sebagai pimpinan dia kurang luas, dia ada kekakuan. Jempol itu pimpinan istilahnya. Jadi kaki yang paling kuat menurut saya itu jempol. Jempol itu induk ya, induknya. Jadi yang paling kuat itu sama seperti itu imam. Nah nanti kalau laki-laki rata-rata biasanya di jempolnya, karena dia dalam mengatur rumah tangganya ada kaku, ada marah, ada arogan, ada egois. Nah itu imamnya di jempolnya itu. Jempolnya metongol nanti, dipegang aja, aduh seperti itu. Nah ini yang harus diatur, tidak boleh harus. Biasanya asam urat itu efeknya kemana lagi tuh Ustaz? Ke emosi, kaku, dan ngeyel itu Ustaz? Asam urat itu kalau memang dia itu kaku dalam berpikir, ya nanti jadinya stroke. Jadi lebih gampang terkena stroke. Kaku di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kaku dan emosi, ya itu nanti bisa stroke karena banyak gejala, banyak pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat, ya seperti itu. Nah itu jangan, makanya kalau istilahnya itu Rasul itu mengajarkan selalu lemah lembut dalam berbicara, dalam bersikap, di dalam sehari-hari itu. Nah itu dampak di pembuluh darah itu aman, pembuluh darah itu aman, tidak tersumbat. Intinya seperti itu, makanya harus kita kerjakan. Kalau ada kekakuan, nah itu nanti akan mengunci, kekakuan itu akan mengunci. Emosi akan menjadikan rentannya pembuluh darah ini. Kalau kita berbicara tentang pembuluh darah ya, kemudian jadi bengkak, dongkol. Nah itu yang jempol kaki bengkak, dongkol, itu karena dongkol terus-menerus. Sedulur beriman ini yang menderita asam urat boleh dicatat. Jadi asam urat itu saya tadi cerita, ada kekakuan, ada emosi, ada arogan, ada egois, ya termasuk ngeyel itu ya. Ngeyel itu ego ya. Nah itu doanya di titik itu, doanya di titik itu, ampuni aku ya Allah jika asam uratku ini karena kekakuanku, emosiku, aroganku, egoku, ngeyelku di dalam keluarga. Kalau laki-laki dengan istriku, dengan orang tuaku, dengan mertuaku, sebutkan jika itu dosa, ya Allah ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Kalau yang asam urat belajar untuk tidak kaku, tidak emosi, tidak marah, tidak egois, tidak arogan, tidak ngeyel. Sifat-sifat tersebut mohonkan kepada Allah Ta'ala dan berubah, berusaha untuk berubah, dari mulai bicara, mulai lebih tenang, semua berubah. Insya Allah seperti itu yang saya amati. Memang udah 4 tahun ini alhamdulillah Allah tidak menitipkan hadiah asam urat lagi. Jadi itu disyukuri. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran yang baik.
untuk kita semua orang Islam, bahwa orang Islam itu harus berakhlak mulia, harus berakhlak mulia di luar sholat kita, di luar ngajinya kita, di luar puasanya kita, di luar apa yang ibadah wajib yang kita lakukan. Ada juga harus hobi memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain menyakiti kita, maafkan dia karena Allah, ya, bukan karena pahala, enggak, karena Allah aja sudah. Maafkan dia karena Allah, doakan kesalahan dosa dia kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan, senantiasa berlemah lembut dalam berbicara. Itu sudah perintah Allah Ta'ala, walaupun tidak seperti perintah, itu perintah. Coba perintahnya apa? Lintalahu, coba lemah lembutlah kamu kepada mereka. Perintah apa tidak? Itu perintah sebenarnya. Jadi kita harus memahami bahwa itu perintah dari sisi akhlak. Lemah lembut kepada siapapun, kepada saudara kita yang muslim kita lemah lembut, kepada orang-orang yang non muslim kita tetap lemah lembut. Seperti itu, lemah lembut kepada siapapun. Insya Allah, amin. Wallahu a'lam.